Haleluya, puji nama Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi bagi kita sekalian. Salam damai sejahtera, shalom. Shalom. Damai sejahtera Allah melimpah ke setiap kita. Dan kami ucapkan selamat datang di GBI Ebenezer Purwokerto. Mari bersama-sama kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang menerima berkat-berkat Allah yang luar biasa. Yang menerima berkat, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi saudara. Mari sambil bangkit berdiri, saya mau ajak kita beri tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sambil bersorak katakan haleluya. Pada pagi hari ini saya mau ajak kita semuanya untuk masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita, bahkan tari-tarian kita. Kita mau senangkan Tuhan sebab Tuhan sudah terlebih dahulu kasih yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Boleh lihat kanan kiri depan belakang, berikan salam jabat tangan, berikan tos atau salam sehati atau apapun itu. Berikan kata-kata yang memberkati, katakan kau luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi, ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Ada segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, umat-Mu, dalam kehidupan gereja-Mu, Ebenezer Tuhan. Kami tahu bahwa pertolongan Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan pagi hari ini, kami mau siapkan seluruh hidup kami, membawa segenap pujian kami, memberkati Engkau lewat segenap apa yang kami lakukan dalam ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau, dan biarlah Engkau disenangkan. Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan. Sementara pujian boleh dinaikkan, Roh Tuhan bekerja atas setiap kami. Jamahan Tuhan ada atas setiap kami. Mengalir Engkau ya Roh Kudus, menjamah, membebat setiap kami. Dan ketika kami memuji dan memuliakan Engkau, ketika Roh bekerja, ada kekuatan baru bagi setiap kami. Ada sukacita baru bagi setiap kami. Ada kemenangan demi kemenangan kami terima oleh karena hadirat-Mu ada bagi setiap kami. Bahkan yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terikat boleh dilepaskan oleh karena Engkau ada bersama-sama dengan setiap kami. Terpuji Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami naikkan syukur kami katakan bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Katakan takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Katakan sebagai Bapa, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sama-sama katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari yang mengasihi Dia berikan tepuk tangan yang paling mulia sekali. Saya persilakan kembali duduk sama-sama. Katakan bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Katakan takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Kami angkat tangan kami berkata, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kami melupakan
Takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, katakan, jangan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Katakan, ku kan menari, dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari jemaat Tuhan Ebenezer naikkan pujian dari awal, katakan bersyukur selalu. Syukur selalu Yes Tuhan, terima kasih. bagi kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami anak-anak-Mu, kekasih-kekasih hati-Mu. Takkan ku ragu. Yes Tuhan, rencana-Mu indah bagi masa depan setiap kami. Kami berkata sebagai Bapa, Kau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Dan sekalipun Kau melupakan kami, jangan pernah Kau meninggalkanku. Katakan, menarilah, bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Amin. Yes Lord, oh Yesus, katakan, oh kami menari, bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari sekali lagi saya ajak kita bangkit berdiri, saudara, katakan bersyukur selalu. Syukur selalu. Bagi kasih Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, umat-Mu Ebenezer. Bagi gereja-Mu Tuhan, takkan ku ragu. atas rencana-Mu masa depan. Satu hal yang kami percaya dalam hidup kami, Kau Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik, Tak pernah sekalipun Kau melupakan kami, sebab kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Oh
Bahkan terlebih Tuhan bagi gereja-Mu, bagi Ebenezer Tuhan. Pagi hari ini kami memberkati gereja kami. Kami percaya bahwa berkat-berkat ilahi boleh tercurah bagi gereja ini, bagi Ebenezer Purwokerto Tuhan. Kami percaya bahwa pertumbuhan boleh semakin hari semakin dinyatakan bagi gereja ini, sehingga gereja ini boleh menjadi berkat bagi Purwokerto, bagi Banyumas, bagi Jawa Tengah, bagi Indonesia di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kehidupan gereja ini Tuhan. Kami berkati seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami memberkati ketua BPP yang ada di pusat di Jakarta. Kami memberkati ketua BPD yang ada di Jawa Tengah Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk BPW yang ada di wilayah selatan Bapak. Kami percaya kehidupan gembala-gembala pembina, kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu dari wilayah selatan, dari Jawa Tengah, bahkan dari seluruh bangsa Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan memakai seluruh hamba-hamba-Mu dengan dahsyat, bahkan lebih dahsyat lagi Tuhan. Percaya bahwa perlindungan Tuhan melimpah atas seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami. Bahkan Tuhan, pada pagi hari ini kami angkat tangan, kami berdoa untuk gembala kami yang kami kasihi, untuk Bapak Pendeta Sinso Wiwi bersama dengan istri Tuhan. Kami percaya, kami menopang kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mempertajam apa yang menjadi visi Tuhan bagi gereja ini lewat setiap hamba-hamba-Mu ini. Kami percayakan kehidupan mereka, bahkan roh Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka, membentengi kehidupan mereka. Kemanapun Tuhan mengutus mereka, apapun yang diperbuat oleh tangan mereka, kami percaya semuanya dibuat berhasil. Ada perlindungan sempurna di dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan untuk kedua anak mereka, untuk Winnie dan Sony yang ada di Jakarta. Kami percaya bahwa Tuhan juga memakai kehidupan kedua anak mereka untuk boleh menjadi berkat bagi generasi mereka di kota Jakarta Bapak. Apapun yang mereka perbuat hari-hari ini, Tuhan turut serta dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk Indonesia. Shalom Indonesia, shalom. Damai sejahtera Allah melimpah atas Indonesia. Mari saudara keluarkan suara kita bermazmur bagi negara kita, berdoa, ucapkan berkat bagi Indonesia. Katakan shalom Indonesia. Indonesia diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat perekonomian yang semakin pulih, berkat keamanan itu boleh ada bagi bangsa kami, bahkan bagi kota kami Purwokerto Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu untuk presiden kami, berkat-Mu untuk wakil presiden kami, seluruh para menteri, seluruh pejabat militer, baik yang ada di pusat bahkan sampai ke daerah kami, semuanya dipenuhi oleh roh Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Moro di tempat ini. Kami percaya bila Moro boleh ada hari ini, kami percaya bahwa Tuhan saja yang terus memulihkan, Tuhan saja yang terus memberkati. Bahkan di momen ulang tahun yang ke-25, kami percaya bahwa ada rencana yang dahsyat Tuhan berikan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan tempat ini Bapak. Moro ini berkati seluruh direksi, berkati seluruh jajaran yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih dahsyat dan berkat-berkat yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Makasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan, Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang Tuhan pakai. Tuhan percaya untuk mengelolanya, biar setiap kami boleh diberikan roh kebijaksanaan untuk mengelola keuangan yang ada. Semuanya untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini setiap kami, ini setiap syafaat kami Tuhan, kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya
bahwa Tuhan menjawab setiap doa kami, lebih dari setiap apa yang kami perkatakan dan doakan di dalam nama Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Sama-sama kita lebih lagi bersyukur kepada Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami menari bagi Engkau Tuhan. Bukan menari, bukan menari dan bersuka harapu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu sebagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Bukan menari, bukan menari dan we take you Lord, we take you Lord, yes Lord, amen, amen. Ku hidup dalammu dan oh Yesus. Katakan oh Yesus, oh Yesus. Sekali lagi katakan oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Katakan Kau sangat ku cinta. Mari bersyukur lebih lagi kepadanya saudara. Oh ya lama, ya lama, ya lama, ya lama. Oh ya lama, 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 ya lama. Oh ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku kan menari dan bersuka haramu. Boleh sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Tanda kita bersyukur kepadanya, tanda kita mengasihi Dia lebih lagi. Mari jemaat Tuhan lebih lagi dengan segenap suara mau katakan ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Kau yang melihat, Kau yang mendengarkan setiap suara kekasih-kekasih hatimu Tuhan. Yes Lord. Tak ada yang dapat memisahkan kami dengan Engkau Tuhan. Yesus. Mari umat Tuhan katakan oh Yesus, oh Yesus. Sekali lagi katakan oh Yesus, oh Yesus. Mari dengan penuh kasih katakan Kau sangat ku cinta. Mari yang mengasihi Dia, mari yang mencintai Yesus Kristus, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Katakan haleluya, 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 haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, amin saudara. Yang percaya bahwa Dia dahsyat, Dia baik, lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Langsung berikan tepuk tangan kita saudara. Sama-sama katakan kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Come on, come on. Kasih yang menemukanku, selamatkan sambil angkat tanganmu katakan ku naikkan syukur, katakan ku jangankan berdoa. Haleluya. Muliakan, mengatakan dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau. Mari menanti bagi Dia saudara. Amin.
syukurku, amin. Ku tanyakan. Sama-sama muliakan Dia, saudara. Dibangkitkan hidup yang lebih lagi, sama-sama katakan. Ku tanyakan berkat, puji, meninggikan nama-Mu, amin. Katakan dibebaskan, bangkitkan. Sama-sama menari, saudara. Gerakan ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Wah. Amin. Come on, Ebenezer, lebih keras lagi bagi dia. Katakan kasih, kasih yang begitu beratku. Amin. Oh, kasih yang menemukan kami. Selamatkan kami, Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Ku naikkan syukurku, ku tanyakan berkat, puji. Sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi, saudara. Lebih lagi, saudara, katakan. Ku tanyakan berkat, puji, meninggikan nama-Mu selalu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau. Mari satu kali lagi menari bagi Dia, saudara. Amin. Woo. Haleluya, kami mau menyenangkan Engkau, Tuhan. Sama-sama, saudara, katakan ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Oh, ku tanyakan berkat. Kami mau menari memuliakan Engkau, Tuhan. Yes. Come on, one more time. Sama-sama put your hands up. Katakan, ku tanyakan berkat. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri. Hanya untukmu, hidup yang Kau beri. Hanya untukmu. Ebenezer, kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi dia. Sorak haleluya 3 kali, 1, 2, 3. Nyanyi bagi Dia. Come on, come on. Mari Ebenezer, lebih lagi bebaskan rohmu, saudara. Mari nyanyi bagi Dia. Sama-sama katakan. Angkat suara. Amin. Puji dan seru. Katakan. Bapakku, apa? Amin. Sama-sama gerakan. Woo.
di atas kepala saudara sekarang ya. Mari Ebenezer, tepuk tangan di atas kepala. Sorak-sorai sekali lagi saudara. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Kita katakan, nyanyi bagi dia. Nyanyi satu kali lagi bertepuk tangan, katakan. Bebaskan rohmu, puji dia, tinggikan dia, agungkan dia. Dia layak terima segala kemuliaan dari umatnya. Amin. Siap-siap kasih yang lebih dahsyat lagi bagi dia saudara. Silakan kembali duduk saudara. Masih terus dalam hadirat Tuhan pagi hari ini kami Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari ini. Kami boleh menikmati nafas hidup yang baru. Kami boleh menikmati hidup yang baru. Kami boleh datang ke tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menari, kami boleh memuji, kami boleh memuliakan Engkau. Itu semuanya karena kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau bermazmur bagi Engkau, mensyukuri setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Oh ya lama, Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan pelihara keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, seluruh aspek hidup kami Tuhan pelihara. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. How I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love. Sekali lagi dari awal katakan, how I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, with all my heart, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Kami angkat tangan kami katakan, Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. How I love you, Lord. Terima kasih Tuhan, katakan, how I love you, Lord. Kami mau menyatakan betapa kami mengasihi Engkau, Tuhan. With all of my heart, I love you, Lord. Come on, how I love you, Lord. I
setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi setiap kami. Demikian kami betapa mengasihi Engkau Tuhan. Ini setiap umat-Mu Tuhan, dengan penuh kasih kami katakan Jesus. Lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari permata, lebih dari setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Mari umat Tuhan katakan Jesus, oh ya lama syakara bataka lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama, oh ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Bangkit berdiri, umat Tuhan saja katakan Jesus, Jesus. Kau yang mengasihi Dia, saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh ya nama syaka, angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Nikmati Dia. Mari umat Tuhan lebih lagi. Dengan segenap suaramu panggil namanya, katakan Jesus. Oh. Yes Lord, only you Jesus. Yes Lord.
buat kami, sehingga kami boleh menyebut diri kami anak-anak Allah. Ini janji kami Tuhan, ini pernyataan kami, ini rindu kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, mari Roh Kudus, ini waktumu, ini karyamu. Biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang akan bersama kami Tuhan. Pengurapan daripadamu tercurah atas kami, sehingga kami boleh mengerti isi hatimu, sehingga kami boleh mengerti tuntunanmu lebih lagi Tuhan. Dan terlebih dari itu, kami boleh belajar untuk melakukan firman-Mu sampai firman-Mu tergenapi di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap berikan hati dan hidup kami untuk Engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Thank you buat pemusik, penari, pemuji, thank you. Terima kasih teristimewa buat Bapak Gembala atas kesempatan dan kepercayaannya di siang hari ini. Serasa mimpi gitu ya. Oke, shalom setiap Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semua penuh sukacita. Bukankah bulan ini bulan penuh sukacita? Bisa lihat kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Oke. Apakah PPT-nya sudah siap gitu ya? Oke. Sukacita Natal melanda dunia, betul? Bahkan orang-orang yang katanya tidak mau merayakan Natal, sekarang lagi sibuk untuk merayakan Natal alias belanja dengan begitu banyak sale gitu ya. Apakah yang di sini juga lagi sibuk belanja dan bersukacita karena begitu banyak sale? Oke, bukankah itu sukacita Natal? Bukankah kalau kita bicara tentang sukacita Natal, sebenarnya Allah sudah mempersiapkan itu buat semua orang tanpa terkecuali, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Rencana Allah itu sungguh sangat sempurna dalam kelahiran Kristus. Betapa sering kita selalu menantikan ya, setiap tahun pasti ada kan drama pendek antara Maria dan Yusuf gitu yang ada dengan bayi di palungan. Kita boleh melihat bahwa Kristus itu dilahirkan, kelahiran Kristus itu disediakan buat setiap orang. Buat siapa sajakah sukacita Natal? Next. Buat siapa sajakah sukacita Natal? Oke, next. Yang pertama buat Sakaria. Kita kenal seorang Sakaria gitu. Dia adalah imam besar yang dipercaya Tuhan dan akhirnya menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati sukacita Natal. Nah, kalau saya bicara ini sukacita Natal itu buat siapa? Buat hamba-hamba Tuhan gitu ya. Buat pendeta-pendeta, buat imam-imam yang dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan. Sukacita Natal diberikan buat setiap imam-imam. Terus sukacita Natal diberikan kepada siapa? Sukacita Natal juga diberikan kepada Yusuf. Yusuf di Matius 1 ayat 16 nanti bisa dibaca sendiri. Yusuf, kalau kita baca di silsilah Yesus Kristus, Yusuf adalah keturunan Raja Daud, betul? Nah, sukacita Natal itu ternyata menimpa kalangan istana. Ada di kalangan istana karena Yusuf itu kan keturunan raja. Jadi sukacita Natal enggak cuma untuk rohaniawannya. Sukacita Natal itu sebenarnya enggak hanya untuk pendeta-pendeta, tapi juga untuk keturunan-keturunan raja. Apakah di sini semua berdarah biru ataukah berdarah merah? Berdarah merah. Oke, next. Sukacita Natal itu juga diberikan melalui Maria. Siapa Maria? Maria adalah gadis remaja, gadis perawan yang masih muda, gadis sederhana. Jadi sukacita Natal itu juga diberikan kepada orang-orang sederhana. Sukacita Natal diberikan pula kepada orang-orang Majus. Orang-orang Majus terkenal dengan persembahannya, mas, kemenyan, dan mur.
Berarti menandakan bahwa orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang berada, yang kaya, yang berlimpah harta. Sukacita Natal ternyata diberikan kepada para gembala. Kalau di zaman dulu, para gembala itu adalah kasta terendah ya. Orang yang selalu dipandang rendah, yang gak diperhitungkan, yang tidak dipercaya, dan ternyata dia menerima sukacita Natal. Jadi kita lagi berada di posisi yang mana? Yang pasti kita semua terima sukacita Natal. Amin. Apapun kondisi kita hari ini, entah lagi berkecukupan atau enggak, lagi dekat sama Tuhan atau lagi sedikit menjauh darinya, orang yang pintar kayak orang Majus, orang yang ada di rata-rata, bahkan kadang ngerasa aku rada sering delay gitu ya. Atau kalau kita sekarang ada di titik terendah pun, yakinkan diri kita saat ini bahwa Allah menyediakan sukacita Natal buat kita semua. Allah menyediakan karunia-Nya, bahkan kasih-Nya masih berlaku buat kita semua sampai hari ini. Next. Di Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Setiap Bapak Ibu Saudara, saya dan semua yang ada di sini diberikan kesukaan yang besar. Jadi yang hari ini sedikit loyo-loyo gitu ya, colek kanan kiri katakan bersukacitalah. Sukacitanya, sukacita yang disediakan Tuhan itu akan sempurna di dalam hidup kita ketika kita mengundang kelahiran Yesus Kristus di dalam hidup kita. Next. Saya berdoa justru di momen Natal ini, apapun keberadaan kita saat ini, tetap menghidupkan Kristus di dalam kehidupan kita, karena kelahirannya menjadi turning point, titik balik hidup kita. Kalau kita lihat dari semua cerita Natal, semua pasti sudah hafal di luar kepala. Tokoh-tokoh dalam cerita Natal pun sebenarnya mengalami titik balik itu setelah mengalami perjumpaan bersama Tuhan. Kita akan lihat satu-satu ya. Bahkan kalau kita perhatiin cerita setiap tokoh-tokoh Alkitab, dari Zakaria dan Elisabet, Yusuf dan Maria, orang Majus, para gembala, gak hanya sekedar titik baliknya cuma berbalik dan dia hanya melangkah, gak hanya sekedar itu. Tapi perhatikan ceritanya, mereka mengalami titik balik ketika mereka dipakai Tuhan untuk menjadi bagian rencana Allah atas kelahiran Kristus, terobosan yang baru. Mereka mengalami lompatan yang besar. Apa buktinya? Kita belajar dari Zakaria. Zakaria seorang yang sangat rohani. Bahkan dia dipercaya untuk menjadi seorang imam yang menjadi penghubung antara bangsa Israel dengan Tuhan. Sangat holy kalau yang sekarang orang bilang ya. Sangat suci banget, hidup benar di hadapan Allah. Tapi dia mengalami apa? Ketika dia dijanjikan sebuah kemustahilan buat manusia. Ketika dia dinyatakan bahwa Elisabet akan hamil, ada setitik ketidakpercayaannya. Dan akhirnya dia mendapat apa? Dibisukan sementara untuk dia kembali berbalik dan pegang bahwa Allah itu nyata dan Allah bisa melakukan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita belajar dari seorang Yusuf, seorang yang tulus hati,
dan menjaga kekudusan. Yusuf sangat menghormati Maria, orang yang sangat dicintainya. Kalau kita lihat di Matius 1 ayat 19, Matius 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kalau kita lihat dari ayat ini, bukankah seorang Yusuf sangat mengasihi Maria? Bukankah seorang Yusuf sangat menghormati Maria? Bahkan dia jaga Maria. Sampai akhirnya dia akan menceraikannya diam. Dia tidak akan mempermalukan Maria di tempat umum. Bahkan seorang Yusuf, notabene seorang laki-laki yang sudah menikah, ini yang dilakukan di Matius 1 ayat 25. Matius 1 ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf sangat menghormati arti kekudusan. Dia tahu yang ada di dalam perut Maria bukan hasil pertemuan sperma dan sel telur, tetapi hasil dari Roh Kudus itu sendiri. Bayangkan seorang Yusuf, seorang laki-laki yang sudah sah menikah, dia punya pengendalian diri yang sangat luar biasa. Hai anak-anak mudanya Tuhan, saya boleh melihat tangan-tangan yang terangkat anak-anak mudanya Tuhan. Gitu ya. Kasih semangat loh buat anak-anak mudanya Tuhan. Hai anak-anak mudanya Tuhan. Hari ini saya cuma mau bilang, notabene Yusuf yang sah itu dia tetap menghormati Maria. Dia menjaga Maria, dia menjaga wanita yang dikasihinya. Jadi lakukan terobosan di tengah-tengah kondisi dunia yang kesannya menormalkan hal yang tidak normal itu. Tetap pegang teguh, tetap hormati calon pasanganmu, kan belum pasangan ya, belum menikah. Hormati dan jagai calon pasanganmu dengan menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Dan setiap anak-anak mudanya Tuhan yang akan melakukan ini, katakan amin. Saya berdoa justru anak-anak mudanya Tuhan di tempat ini akan menjadi orang-orang pilihannya Tuhan dan menjadi kesaksian buat Tuhan. Yusuf, kalau kita mau belajar tentang Maria ketika dia merespon Allah, dia menerima mujizat yang tidak pernah terjadi lagi sampai hari ini. Gak ada lagi kan kelahiran dari hasil dari Roh Kudus, sudah gak pernah ada kan, cuma sekali aja. Maria, dia menerima mujizat yang gak pernah terjadi lagi sampai hari ini. Bahkan karena Maria merespon panggilannya Tuhan, dia berani mempertaruhkan harga dirinya. Dia pertaruhkan nama baiknya. Dia pertaruhkan nyawanya. Untuk apa? Untuk memastikan ambil bagian supaya rencana Allah itu tergenapi di dalam kehidupannya. Seorang gadis remaja yang masih polos gitu ya, masih perawan, dia lihat di depannya bukan sesuatu yang enak, bukan sesuatu yang nyaman, bukan sesuatu yang menggembirakan. Hasil akhirnya menggembirakan. Dia akan mengandung seorang juru selamat. Tapi dia tahu di depan resikonya nama baiknya hancur. Di depan resikonya dia akan disakiti. Dia akan terima banyak fitnah. Dia akan terima begitu banyak kata orang yang gak enak, kata netizen. Di situ dia tahu bahwa resikonya dia akan dihukum mati. Tapi dia tidak memandang hal yang cuma ada di step by stepnya. Dia lihat tujuannya Allah memakai hidupnya untuk melahirkan juru selamat bagi dunia.
It's Maria, itu Maria. Bahkan kalau kita lihat, nah kalau mau cerita khusus detail Maria, saya tidak akan terlalu detail gitu ya, karena kemarin saya cerita di WBI. Tolong bertanya ke istri masing-masing yang kemarin WBI. Yang istrinya belum WBI, pastikan besok ikut di WBI terakhir hari Selasa jam 10 di Moroma. Oke, next, para gembala, orang yang terpinggirkan. Bahkan dia kalau jadi saksi nggak dianggap, kata Cirania yang minggu kemarin. Para gembala, orang yang terpinggirkan, tapi dia menjadi saksi pertama kelahiran Kristus. Dia dipakai Tuhan jadi saksi yang dipercaya. Next, di Lukas 2 ayat 18, Lukas 2 ayat 18, para gembala, orang yang tidak dianggap itu, orang yang tidak diperhitungkan itu, dia menjadi saksi yang dipercaya. Lukas 2 ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Pagi ini kita akan belajar dari orang-orang Majus di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12, kita mengenal orang-orang Majus, orang-orang yang sangat pintar gitu ya, sangat smart, cerdas, karena dia kan ahli bintang ya. Kalau namanya ahli itu sudah pasti cerdas, udah pasti pintar gitu. Nah, udah pintar, keren, kaya lagi. Bukankah itu idaman hari-hari ini? Orang Majus itu pinter, kaya lagi. Tapi apakah dia mengalami titik balik ketika dia menerima sukacita Natal? Ketika dia menerima berita tentang kelahiran Kristus, titik balik apa yang dia dapat? Kita lihat di Matius 2 ayat 1. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang Majus, orang yang sangat pintar itu, dia berekspektasi bahwa bintang di timur itu kan adalah raja. Kalau keturunan raja berarti dilahirkan di istana. Dan dia mengarahnya kemana? Datang ke Herodes, karena saat itu rajanya Raja Herodes. Secara pemikiran gitu, secara penalaran, secara observasi seorang ahli, namanya raja, keturunan raja itu dilahirkan pasti di lingkungan raja, pasti di lingkungan istana. Tapi ini yang harus kita belajar dari seorang Majus. Justru ketika dia mengandalkan kepandaiannya, ekspektasinya salah. Yesus dilahirkan di mana? Di kandang. Raja, keturunan raja, tapi dia dilahirkan di kandang. Orang Majus, dia punya pikiran bahwa kalau raja itu ya pasti di istana. Seringkali gak berasa ya, kita sudah ada di akhir tahun 2022. Dan tidak berasa sampai hari ini kita masih ada karena penyertaan Allah yang sangat luar biasa. Amin. Dan saya percaya sepanjang tahun ini Allah berikan berlimpah-limpah kasih-Nya buat kita. Amin. Allah berikan keajaiban-keajaiban itu buat kita. Tapi perhatikan kalau kita lihat satu demi satu apa yang sudah Allah kerjakan, tidak semuanya sama mimpi kita. Gak semuanya sama dengan harapan kita. Gak semuanya sama dengan keinginan kita. Justru disitulah Allah
Allah mau nyatakan gak pakai kekuatanmu, tapi pakai kekuatan Allah. Gak pakai caramu, tapi pakai caranya Allah. Justru orang Majus ini dia berbalik. Salah ya. Ekspektasiku salah. Apa ya? Pemahamanku salah, penalaranku salah. Kristus, raja itu enggak lahir di istana, dia lahir di kandang karena dia berlaku raja untuk semua kalangan, raja untuk semua orang. Dan seringkali kita tuh enggak mau bergerak sebelum kita tahu komplitnya cerita hidup kita. Maria, Yusuf, Zakaria, Elizabeth. Bukankah ini contoh-contoh tadinya dia tidak mau bergerak? Aku nggak ngerti loh, kenapa aku harus ada di sini? Aku nggak ngerti loh, kenapa aku harus alami ini? Kenapa aku harus sakit? Kenapa aku harus kekurangan? Kenapa hari-hari ini sangat buruk buat aku? Aku nggak ngerti itu. Tapi perhatikan, hari ini Allah bicara bagaimana orangnya Majus berbalik. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ekspektasinya tidak pernah sama, nggak selalu sama dengan maunya Tuhan. Kita bisa menemukan Tuhan justru di tempat yang kita nggak sangka. Tuhan bisa hadir di tengah penyakit kita. Tuhan bisa hadir di tengah kekurangan kita. Tuhan bisa hadir di tengah rumah tangga yang akan hancur. Bahkan Tuhan bisa hadir di tengah hubungan yang kacau. Meskipun kita berada di tempat yang tidak kita harapkan, gak kita mimpikan, gak kita inginkan, mungkin kita perlu bertanya, jangan-jangan justru ini tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Pastikan kita nggak ragu. Ada kalanya Tuhan bekerja nggak selalu dengan maunya kita dan pikirannya kita. Saya berjuang dengan dermatitis atopi saya. Tapi ternyata Tuhan mau apa? Tuhan mau supaya saya kembali hidup sehat. Lakukan yang terbaik. Karena justru ketika saya mulai hidup sehat, Allah akan lebih bisa pakai, lebih luar biasa. Hai, setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada sakit, percayalah, Allah justru hadir di tengah penyakit kita. Allah mau nyatakan mujizatnya, keajaibannya, karyanya di tengah-tengah penyakit kita. Yang lagi terpuruk, pastikan Allah justru lagi hadir bersama-sama dengan kita. Apa yang dilakukan orang Majus? Salah ya aku. Ternyata gak sama dengan pikiranku. Ternyata gak sama dengan pemahamanku. Dia berbalik arah. Dia bertanya, di mana ya? Dan Herodes menjawab, di Matius 2 ayat 8. Matius 2 ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, ayat yang ke-9, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Sudah jauh-jauh dari timur, dia tidak menemukan bayi. Dia tidak menemukan bintang itu. Dan dia malah dikatakan, dijawabnya apa? Ada di Bethlehem, coba cari, nanti kabarin aku ya. Ini yang dilakukan. Untungnya ya, orang Majus itu tidak menyerah. Poin yang kedua, orang Majus itu enggak nyerah. Walaupun seluruh usaha sudah dia kerahkan habis-habiskan, perjalanan yang cukup memakan waktu, energi, bahkan kekayaan, dia enggak menyerah. Karena tujuannya bukan istananya, tujuannya ada
adalah bayi Kristus. Berhentilah bertanya, mengapa saya berada di sini, tetapi bertanyalah, apa yang Tuhan mau saya ada di sini. Jangan pernah menyerah. Ini kita bayangin kalau seandainya orang Majus itu ya udahlah, nggak ada bayinya di istana, kita pulang lagi lah ya. Kira-kira dia tidak akan pernah ada di bagian sejarah Natal. Seandainya Maria itu menyerah, begitu dia dihujat, begitu dia dihakimi, begitu dia dibully, dihabisin orang, apakah dia ada di bagian sejarah Natal? Kalau Yusuf menyerah, tetap mau menceraikan Maria, dia mungkin gak akan pernah menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Bagaimana Allah menyelamatkan keluarga ini dari ancaman Herodes untuk membunuh bayi itu. Kalau Sakaria menyerah, Elizabeth menyerah, di usia yang tua gak mungkin punya bayi, kayaknya gak mungkin aja Yohanes. Begitu pula hari ini Tuhan lagi bertanya sama kita semua. Allah punya rencana besar buat setiap kita. Allah mau nyatakan yang terbaik. Dia gak akan pernah beri kita sisaan kan? Apalagi dia kasih kita bekas. Dia selalu berikan yang terbaik, yang sempurna buat setiap kita. Allah mau berikan yang paling baik buat kita. Mungkin tinggal 2 menit lagi. Mungkin mujizatnya itu tinggal 1 minggu lagi. Mungkin keajaibannya itu tinggal 1 bulan lagi. Mungkin rencananya itu tergenapi masih 10 tahun lagi. Bertahanlah dan tetaplah maju melangkah sampai rencana Allah yang besar itu tergenapi di dalam setiap hidup kita. Keajaiban, kemenangan, karyanya, kekuatan, penghiburan itu nyata atas setiap kita. Justru ketika orang Majus ini enggak menyerah, dia tetap melangkah. Dia tetap butuh effort yang besar. Dia tetap lakukan yang terbaiknya. Dia menemukan bayi Yesus. Dan dia persembahkan persembahan yang terbaiknya. Emas, kemenyan, dan mur. Hari ini ada istilah ngetren gitu ya. Jalur langit gitu ya. Saya nggak ngerti apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, saya nggak ngerti. Tapi hari ini saya cuma mau bilang, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupmu. Responi, melangkah, bahkan sampai engkau terobos benteng-benteng yang ada di depanmu bersama Kristus, dan engkau akan lihat hidupmu akan berubah bersama Kristus. Saya akan cerita sebuah kesaksian. Ini mungkin kesaksian kecil ya, tapi justru kita semua belajar. Ketika kemarin kan Natal Ekid ya, dan ternyata gereja ini kan ya namanya gereja baru, banyak fasilitas yang nggak ada, dan kita butuh playmat. Nah, karena ya namanya gereja baru, ya maaf ya Bapak Gembala gitu ya, kita kan perlu sedikit berhemat gitu ya, berpikir ekonomis gitu. Untuk apa? Untuk mengencangkan anggaran kita supaya fasilitas itu tetap ada. Nah, ketika kita kemarin satu-satunya jalan kita cari di online gitu ya, yang harganya ternyata lumayan jauh. Nah, kita cari di sana dan tertulis di situ sih, tertulisnya rentang tanggal gitu ya. Rentang tanggal antara tanggal 13 ya sampai tanggal 17. 13 sampai tanggal 17 kalau kita pesan saat itu. Ada celah di situ. Tapi sebenarnya kita tahu justru di akhir tahun kan seringnya kalau kita pesan online itu molor gitu.
Kira-kira ada sedikit kekhawatiran ya, deg-deg gitu ya. Aduh, nanti kalau nggak nyampe gimana ini gitu ya. Nanti kalau yang nyampainya tanggal 13, 14, 15 sih oke ya, akan terpakai. Tapi kalau nyampainya di tanggal 17, pasti nggak akan tercapai. Tapi untungnya kita masih ada harapan bersama Kristus. Allah bisa lakukan loh hal yang kecil nih, yang sepele, hanya sekedar ekspedisi. Dia bisa kerjakan itu. Kecuali kita mencobai Allah gitu. Dipakainya tanggal 16, ternyata tanggal 15 kita baru pesan, kan nggak mungkin. Tapi justru Allah lihat kita dan Dia akan selalu berikan tepat pada waktunya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Jadi hari ini biarlah Natal, biarlah kelahiran Kristus itu jadi titik poinnya kita untuk kita berbalik dari kehidupan lama kita dan kita pandang Kristus. Karena Dia siapkan yang terbaik, yang sempurna, yang terindah buat setiap kehidupan kita. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan hal yang mustahil, yang gak mungkin buat manusia itu terjadi atas setiap hidup kita. Sehingga hidup kita bisa menyatakan kebenaran Allah. Sehingga hidup kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Dan Allah nyata, gak sekedar cuma baca firman, tapi firman itu hidup di dalam hidup kita. Dan firman itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Saya mengundang setiap pemain musik, pemuji, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Rencana-Mu yang terindah, terbaik buat setiap kami. Kami mau jadi bagian itu Tuhan. Kami mau jadi bagian dan hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi atas setiap kami hari-hari ini Tuhan, kami gak mau lihat ini Tuhan. Ini hanya proses supaya kami menjadi lebih baik lagi. Tapi kami mau lihat Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan yang gak ada menjadi ada. Dan kami mau menjadi bagian untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan
siapkan kecukupan, Allah siapkan kekuatan, Allah siapkan jalan keluar, Allah siapkan kemenangan demi kemenangan itu buat kita. Yang Dia mau. Mari kita merespon panggilan Tuhan atas setiap hidup kita. Dia Allah yang sanggup melakukan banyak perkara. Mari kita ubah ekspektasi kita. Mari kita ubah pola pikir kita. Allah bisa lakukan bahkan yang gak terpikirkan oleh kita. Dan mari kita akan terus berjalan tidak menyerah. Karena justru ketika kita tidak menyerah, Dia akan lakukan banyak hal lagi buat kita. Dia akan terus bersama kita. Untuk itulah Yesus lahir. Dan Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita, yang akan mendampingi kita, yang akan berjalan bersama kita, yang akan berdamping dengan kita untuk terus maju sampai rencananya tergenapi atas setiap hidup kita. Terus maju, terus melangkah buat terobosan itu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Terima kasih bahwa Engkau Allah yang besar ada di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di dalam hidup kami, Bapa. Yesus Kristus lahir bagi kami dan Engkau menetap di dalam kami. Itu sebabnya apapun yang akan kami hadapi, kami gak akan pernah takut, Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Engkau terus mengajar kami. Kami tahu dalam semua peristiwa-peristiwa, khususnya pada Natal ini, Tuhan sedang membawa kami dalam pengertian-pengertian yang baru, supaya kami tidak bersandar pada pengertian kami, pada keinginan-keinginan kami, harapan-harapan kami, tetapi kami ini hamba-Mu, jadi kehendak-Mu ya Bapa. Maka kami mengubah ekspektasi kami, seperti apa yang Engkau mau itu terjadi bagi kami. Dan kami tidak akan pernah menyerah, Tuhan, sampai kami melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu terus Engkau berikan kuasa dan pengurapan yang baru, yang khusus, supaya kami boleh melihat Bapak kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupannya dan seluruh keluarga di dalam anugerah Tuhan. Bapak, Engkau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang terberkati melepaskan berkat atas apapun yang dilakukan dalam pelayanan, usaha, pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan buat setiap kami,
Biarlah kami boleh bawa pulang semua kebenaran firman Tuhan ini. Kami merenungkannya sementara kami tahu firman Tuhan bekerja bagi kami untuk menyatakan kuasa dan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya tangan Allah sendiri akan menuntun kami. Terpujilah namamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih dan kemurahan Allah, dalam tangan kuasa-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau yang memberkati seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan terus kerjakan kebaikan-kebaikan lebih lagi bagi kami. Kami akan melihat Bapa perkara-perkara dahsyat ada di kehidupan kami, dan menjadi kesaksian, dan nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Terpujilah namamu. Kami bersyukuri dan kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih kemurahan Allah. Dan saat ini kami angkat tangan kami, angkat wajah kami, memandang Engkau Allah sumber segala berkat. Di dalam anugerah Tuhan kami percayakan kehidupan kami, dan kami terima rahmat berkat anugerah dari Bapa Surgawi dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, serta kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai seluruh kehidupan kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Bapak Ibu saya persilakan kembali duduk saudara. Dan saat ini kita akan menyimak informasi kegiatan untuk 1 pekan ke depan. Shalom, bersama saya April. Kali ini saya ada di Smash Badminton Center. Saya akan menyampaikan informasi untuk 1 minggu ke depan. Selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di GBI Ebenezer Purwokerto. Kami informasikan untuk jadwal ibadah kami. Ibadah raya pertama pada pukul 10 pagi di Mall Lantai 3. Ibadah kedua sekolah minggu pada pukul 10 pagi di Mall Lantai 3. Ibadah yang ketiga Youth and Teens pada pukul 4 sore di Mall Lantai 3. Sidang dan jemaat GBI Ebenezer mengucapkan terima kasih kepada Ibu Weni Indriati atas pelayanan ibadah hari ini. Tuhan lebih dahsyat lagi memakai dan melayani jiwa-jiwa. Khusus minggu ini, ibadah WBI akan merayakan Christmas Celebration pada pukul 10 pagi di Mall Lantai 3. Intensif musik akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis pukul 18.30 di Mall Lantai 3. Latihan intensif musik difokuskan untuk para pelayan. Bagi para pelayan wajib hadir ya. Menara doa dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 6 malam di GBI Ebenezer Mall Lantai 3. Demikian untuk informasi sepanjang minggu ini. Saya April pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Aduh seru banget itu ya bawa kembali sepatunya. Ya mau seru-seruan lebih lagi nanti malam masih tetap diadakan e-sport cabang olahraga badminton ya, dimulai jam 6 sore ya Pak Guna ya, sampai dengan selesai. Untuk itu kami mengundang seluruh Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama hadir untuk ada dalam komunitas e-sport cabang olahraga badminton nanti malam jam 6 di Smash, jangan lupa. Dan juga kepada Bapak Ibu Saudara yang hari ini sudah mendaftar untuk sesi photoshoot di photo booth ya, di belakang ruangan gereja kita atau di tengah-tengah ruangan gereja dengan ruangan anak sudah ada stand photo booth. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftar silakan mendaftar sekarang juga. Setelah keluar dari tempat ini nanti ada teman-teman yang akan melayani Bapak Ibu Saudara untuk melakukan sesi foto dalam rangka Natal GBI Ebenezer 2022. Nanti ada tarif-tarifnya, nanti Bapak Ibu Saudara dapat menanyakan langsung kepada teman-teman yang akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, demikian seluruh informasi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, masih ada satu lagi Bapak Ibu Saudara kepada yang berulang tahun di bulan ini. Oke,
Untuk Bapak Iwan Hadinata, kok Iwan? Bisa Ya. maju. Oke, Iwan. Lalu saya tahu ada Sinta, mana Ada Sinta? Sinta. Bu Sinta. Lalu kemudian satu lagi Bu Natali. Natali. Ada Febe juga. Ada Febe juga. Ini Febe, mari. Bisa. Asep juga. Hah? Moses. Yuk, cepet yuk. Ayo Iwan, Sinta mana Sinta? Febe bisa maju Feb. Moses. Ayo. Kita sama-sama berkati teman-teman kita ya. Sesudah kita ini Cynthia juga ya. Wah, Natal ini luar biasa saudara ya. Sinta mana? Ada lagi? Willy, Sinta mana Will? Hah? Cynthia. Willy juga kan ya? Oh, Willy udah lewat ya? Udah doa ya wes. Yuk, kita berdoa yuk. Kita angkat tangan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita memberkati teman-teman semua yang bulan Desember ini berulang tahun. Ada berkat khusus buat mereka. Mereka terus dibawa oleh Tuhan dalam anugerahnya, boleh menikmati hari-hari yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Bapak, terima kasih, kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu ini dalam tangan anugerah Tuhan. Kami bersama-sama di tempat ini sebagai keluarga bersyukur melihat teman-teman kami ini berulang tahun dalam hari-hari ini Bapak. Dalam sepanjang minggu ini kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, lepaskan berkat buat teman-teman kita. Buat Cynthia kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat khusus Engkau limpahkan dalam kehidupannya. Terus hati yang haus akan Tuhan melekat dalam kehidupannya, dan dia boleh menemukan Tuhan dalam seluruh rancangan kehidupannya. Kami menyerahkan Iwan juga, Bapak lebih lagi dipakai Tuhan untuk Bapak kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pelayanannya, dalam kehidupan keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati, Engkau tambah-tambahkan Tuhan, terus karunia kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Moses, dalam anugerah Tuhan Engkau juga berkati kehidupan masa remajanya. Dalam anugerah Tuhan biarlah dia boleh memberi dampak yang lebih lagi Tuhan bagi kehidupannya bersama dengan Tuhan. Berikan kesempatan dia boleh menikmati kasih karunia Tuhan dan memberikan hidup sejak masa mudanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang menyerahkan juga Febe dalam tangan kasih dan kemurahan Allah. Engkau yang semua memberkati kehidupannya dan terus bertambah umur. Kami percaya bahwa tangan kuasa Allah akan menunjukkan jalan-jalan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduannya, menjadi doanya, terus Engkau nyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami percayakan Febe dalam tangan kasih kemurahan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman kami ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih kemurahan-Mu di tahun yang Tuhan tambahkan, di hari-hari ke depan. Kami percaya Allah akan menuntun lebih lagi dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, dan mereka boleh melihat dan terus menyaksikan cinta kasih Tuhan yang besar bagi mereka, dan nama Tuhan dinyatakan, disaksikan secara luar biasa dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kejayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ibadah selesai, selamat pulang, selamat lanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri Bapak Ibu Saudara untuk melakukan sesi foto booth dalam rangka Natal GBI Ebenezer 2022. God bless you all.